Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Sauler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada paketan kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau juga sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp teman-teman untuk menanyakan kerusakan handphone ini, yaitu kerusakan pada LCD tidak tampil disebabkan oleh handphone bekas kemasukan air dan sudah pernah dibersihkan sama beliau sendiri, juga sudah pernah dibongkar sama beliau sendiri. Namun ada kecelakaan kerja teman-teman. Ini adalah handphonenya, yaitu Infinix Zero 30. Kita coba untuk lepas backdoornya karena sebelumnya sudah pernah dibongkar, jadi tidak perlu kita kesulitan untuk membuka di bagian backdoornya. Kita lepas dulu untuk penutup mesin. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk pengecekan lebih detail. Jangan lupa kita lepas dulu di bagian soket konektor baterai, baru kita melepas soket konektor fleksibel mainboardnya, terutama di bagian lensa modul kamera ya teman-teman. Kita lindungi dulu menggunakan solasi kuning, tujuannya untuk menghindari risiko agar kamera tidak kotor. Selanjutnya kita cek di bagian ini ada fleksibel LCD yang ada di bagian bawah yang saya tunjuk itu. Dan untuk di bagian mesin kita akan coba untuk koreksi lebih detail karena handphonenya bekas kemasukan air teman-teman. Oke, kita fokus dulu di bagian ini. Ada papan UI board charger yang satu set sama jalur fleksibel LCD. Oke, setelah saya ambil untuk board papan chargernya, di situ saya mendapati ada kerusakan pada konektor LCD yang ada di bagian papan PCB, serta ada kerusakan di bagian fleksibel LCD-nya teman-teman. Perhatikan di bagian soket konektor LCD itu terdapat sisa korosi atau jamur, dan juga terdapat ada fleksibel yang berlubang. Itu kalau feeling saya besar kemungkinan habis ketusuk pinset saat proses membongkar teman-teman. Dan di bagian ini saya mendapati ada soket konektor yang ada di PCB, itu juga terdapat masih sisa korosi bekas kemasukan air teman-teman. Oke, selanjutnya kita cek di bagian ini ada fleksibel mainboard. Di situ juga masih ada sisa korosi teman-teman. Perhatikan masih ada sisa korosi atau bekas dari sisa air. Oke, yang terutama itu kerusakan parah di bagian ini teman-teman, yaitu di bagian soket konektor LCD dan juga fleksibelnya. Karena fleksibel LCD itu tertusuk dan robek, jadi ada jalur kemungkinan ada yang konslet ataupun ada jalur yang terputus. Sedangkan kita akan coba untuk pengecekan lebih dalam, yaitu di bagian seluruh mesin, karena handphone ini habis kemasukan air teman-teman. Di situ saya mendapati masih ada sisa korosi yang habis kemasukan air, jadi masih ada sisa jamur ataupun korosi. Jadi saran saya, setiap handphone yang kemasukan air, alangkah baiknya kita cek secara detail dan kita cek secara total atau keseluruhan. Tujuannya untuk menghindari resiko agar tidak konslet atau short pada mesin. Oke, di bagian ini adalah kerusakan yang paling parah di fleksibel LCD dan juga soket LCD maupun di bagian soket PCB-nya. Yang terutama di bagian ini ada bagian fleksibel LCD yang bekas tertusuk atau robek, dan ada beberapa kaki konektornya yang hangus ya teman-teman. Kita lanjut dulu untuk proses pembongkaran mesin. Ini tujuannya untuk proses pengecekan secara detail dulu untuk mengetahui kondisi mesinnya. Oke, setelah kita lepas untuk mesin, kita lepas dulu untuk di bagian kamera depan dan juga kamera belakang. Kita cek lagi di bagian ini juga saya mendapati masih ada sisa korosi, yaitu dekat pada sensor proximity teman-teman. Di bagian bawah sensor proximity ada sisa jamur atau korosi. Oke,
Jadi setelah kita cek untuk mesinnya itu masih banyak korosi, kita bisa membersihkan dan untuk proses perbaikannya agar tidak ada korosi lagi. Sedangkan kita akan fokus untuk mengerjakan di bagian ini adalah fleksibel LCD yang robek atau tertusuk oleh pinset di bagian samping fleksibelnya. Seperti itu bentuknya teman-teman. Di bagian tengah itu seperti ada robekan, tapi itu bukan robek teman-teman, melainkan cat yang terkelupas atau tertusuk sedikit. Kita fokus untuk mengerjakan di bagian yang berlubang atau fleksibel yang oleh tertusuk teman-teman. Kita klik dulu untuk mengetahui jalur fleksibelnya, apakah ada jalur yang terputus atau tidak teman-teman. Karena jalurnya ini bolak-balik ya teman-teman, di bagian ini dan juga di bagian belakang. Kita klik dulu seperti ini untuk mengetahui titik pada jalur fleksibelnya teman-teman. Setelah kita klik, nanti akan kelihatan seperti ini. Di situ terdapat ada cuma 2 jalur yang berlubang atau bekas dari tusukan. Kita rapikan dulu untuk di bagian jalurnya teman-teman. Tujuannya agar tidak konslet dan tidak ngeground antara pin jalur fleksibel LCD atau dekat soket konektor LCD dan juga di baliknya seperti ini. Jadi ada 2 jalur ya teman-teman. Satu jalur itu dekat kaki pin konektor, yang satu jalurnya lagi atau 2 jalurnya lagi itu ada di balik. Jadi jalurnya untuk fleksibel itu ada 2 layer ya teman-teman, 2 lapis, yaitu di bagian atas dan juga di bagian bawah. Jadi bolak-balik itu ada jalurnya. Usahakan saat kita kerik itu jangan sampai ada kaki yang nempel sama jalur di baliknya, yaitu tujuannya agar tidak short atau konslet pada jalur. Oke, setelah kita rapikan untuk di bagian fleksibelnya, langkah selanjutnya kita coba untuk perbaikan di bagian pin kaki soket konektor fleksibel LCD yang terdapat korosi. Di bagian ini kita kerik dulu, yaitu untuk mengetahui pin kaki konektornya ini putus jalur atau tidak, serta kita coba untuk goyang seperti ini. Perhatikan, jika terdapat ada gerakan pada pin kaki konektornya, itu positif jalur tidak nempel atau kakinya tidak nempel sama fleksibelnya. Di bagian atas atau tengah ini juga saya kerik yang ada korosinya. Kita cek satu persatu, kita gerakkan untuk pin kaki konektornya ada jalur yang terputus atau tidak. Jika tidak, ada 2 pin kaki di bagian bawah saja yang bergerak atau tidak nempel sama tenolnya. Kita perbaiki di bagian fleksibel atau soket konektor fleksibelnya. Kita letakkan untuk fleksibelnya ke gagang solder seperti ini untuk melepas soketnya. Setelah kita lepas soketnya, perhatikan untuk di bagian pin kaki yang sudah saya curigai dari awal itu hangus, yaitu hangus di bagian pin kaki konektor maupun di bagian pin kaki fleksibelnya. Ada 2 jalur yang hangus, kita kerik seperti ini. Tujuannya untuk melihat jalurnya itu putus atau tidak teman-teman. Oke, setelah kita kerik nanti kita bersihkan untuk melihat kondisi kaki fleksibelnya, apakah jalur terputus atau tidak. Oke, alhamdulillah tidak terputus ya jalurnya teman-teman. Kita tambahkan untuk flux sedikit dan kita kasih tenol pasta atau timah cair. Tujuannya untuk kita mengasih tenol baru. Oke, setelah kita kerik tadi yang agak sedikit hangus atau gosong atau bekas sisa korosi, kita kasih tenol baru dan kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, hasilnya seperti ini teman-teman. Alhamdulillahnya tidak ada jalur yang terputus, jadi tidak usah kita jumper atau teknik menyambung jalur. Oke, selanjutnya kita bersihkan atau kita kerik di bagian pin kaki konektor yang terdapat korosi. Oke, dengan hati-hati. Setelah kita kerik, kita bersihkan dan kita bisa menambahkan tenol pasta
atau tenol cair ya teman-teman. Kita solder ulang seperti ini untuk merapikan pin kaki konektor yang hangus atau bekas sisa korosi. Kita berikan tenol yang baru. Setelah kita perbaiki di bagian soket konektor LCD-nya, selanjutnya kita tinggal proses pemasangan ulang ke bagian fleksibel. Oke, kita gunakan flux sedikit saja, tujuannya untuk menempelkan dan juga mempresisikan konektornya. Oke, jangan lupa untuk di bagian bezel, khususnya di bagian tulangan LCD atau tulangan handphonenya, itu kita bisa melapisi isolasi anti ground atau anti panas, tujuannya agar tidak meleleh saat kita proses pengerjaan seperti ini, karena sangat dekat sekali sama gagang ujung solder ya teman-teman. Kita presisikan dulu untuk soket konektor LCD ke bagian fleksibelnya, jangan sampai miring atau jangan sampai salah pemasangan ya teman-teman. Jika tidak presisi bisa menyebabkan konslet pada jalur. Setelah terpasang, kita bersihkan soket konektornya dan kita cek ulang sudah presisi atau belum proses pemasangan. Jika sudah selesai, kita tambahkan untuk menutupi lubang fleksibelnya, yaitu dengan cara kita gunakan cat PCB atau cairan UV ya teman-teman, atau lem UV, yaitu untuk melindungi fleksibel yang robek atau yang berlubang. Karena yang sudah kita kerik tadi, untuk melihat jalurnya, ternyata jalurnya itu jadi satu, sudah kita rapikan, dan selanjutnya kita koreksi di bagian ini sambil menunggu lem atau cat UV-nya atau cat pelindung PCB itu kering ya teman-teman. Saat kita melapisi fleksibelnya tadi, sambil kita koreksi di bagian soket konektor yang ada di bagian PCB atau UI boardnya. Oke. Untuk di bagian sisa korosinya terdapat ada 3 pin kaki konektor, itu hangus teman-teman. Kita kerik seperti ini, tujuannya untuk mengetahui jalurnya terputus atau tidak. Oke, dengan hati-hati agar tidak merusak PCB dan juga agar tidak merusak soket konektornya. Kita kerik dengan hati-hati. Oke, jika sudah kita kerik seperti ini, untuk mengetahui jalurnya putus atau tidak, kita bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan, kita cek ulang teman-teman. Setelah kita cek seperti ini hasilnya, ternyata alhamdulillahnya ini untuk pin kaki konektornya tidak rusak dan juga di bagian jalurnya tidak terputus. Hanya saja di bagian pin kaki konektornya tidak terhubung sama jalur. Jadi kita gunakan untuk flux sedikit dan kita tambahkan tenol pasta atau timah cair teman-teman. Kita solder ulang untuk menyatukan jalur di bagian soket konektor atau pin konektor LCD ke bagian jalur PCB. Oke, setelah kita rapikan untuk mengasih tenol yang baru untuk memberikan atau menyatukan jalur yang terputus pada PCB, dengan hati-hati agar tidak merusak jalur ya teman-teman. Setelah kita solder ulang untuk menyatukan jalurnya, kita bersihkan seperti ini. Jadi tidak perlu kita menggunakan teknik jumper kalau jaraknya itu tidak jauh. Kita cek ulang jalurnya terhubung atau tidak. Jika sudah terhubung, setelah kita cek untuk jalurnya, kita lindungi menggunakan cat PCB atau cat mesin, yaitu cairan atau lem UV ya teman-teman. Kita untuk pengeringnya bisa menggunakan LED UV atau lampu UV. Setelah kering, kita cek ulang. Oke, kita lanjut proses untuk perakitan. Kita pasang kembali untuk pengaman soket chargernya dan papan UI boardnya atau PCB bawah kita pasang atau kita presisikan. Ini tujuannya kita langsung coba untuk proses pengetesan ya teman-teman, untuk kita tes dan juga sekaligus pengecekan apakah LCD bisa tampil atau tidak, dan juga pengetesan infonya bisa menyala atau tidak teman-teman.
karena bekas banyak sisa korosi yang bekas kemasukan air. Untuk di bagian mesin utama sudah saya bersihkan dari sisa-sisa korosinya. Dan selanjutnya kita coba untuk proses perakitan di bagian bawah untuk proses pemasangan fleksibel LCD. Oke, untuk stiker pelindung anti panas kita buang dan kita cek untuk fungsi LCD-nya. Kita nyalakan dulu menggunakan charger untuk mengetahui gambar tampil atau tidak teman-teman. Kita hubungkan chargernya, kita tunggu sebentar. Oke, alhamdulillah sudah keluar gambar notifikasi baterai. Oke, untuk gambarnya sudah keluar ya teman-teman, tapi jangan senang dulu, kita coba untuk menyalakan handphonenya. Oke, sudah ada tampilan gambar Infinix. Biarkan untuk infonya bisa loading sampai menu. Oke, sudah menyala sampai menu, kita masukkan polanya dan kita cek secara keseluruhan. Untuk fungsi touchscreen apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk fungsi dari touchscreen bisa berfungsi dengan sangat normal. Alhamdulillah untuk LCD ori bawaan terselamatkan tanpa kita mengganti LCD yang baru. Karena terdapat ada bagian kerusakan di bagian fleksibel LCD yang berlubang atau jalur rusak, sama soket konektor juga jalurnya rusak. Setelah kita perbaiki, alhamdulillah fungsi LCD dan juga fungsi dari touchscreen bisa berfungsi dengan normal. Sedangkan untuk di bagian mesin, apabila masih ada sisa korosi, kita cek ulang untuk membersihkan dan memperbaiki sisa korosi agar tidak short atau konslet berlanjutan. Tujuannya agar nanti suatu saat pemakaian handphone yang agak cukup lumayan lama, tujuannya agar sisa korosinya itu terhindar dari yang namanya konslet atau short teman-teman. Kita pasang ulang dan kita presisikan untuk perakitan. Kita pasang untuk penutup mesin dan kita lanjut untuk menyelesaikan perakitannya. Sebelum kita rakit secara total, kita cek ulang kembali teman-teman. Tujuannya untuk memastikan kondisi handphone ini LCD-nya dan touchscreen-nya itu sudah benar-benar normal atau belum. Biar tidak dua kali kerja dan tidak bongkar lagi, kita harus pengecekan dulu sebelum kita selesaikan perakitan terakhir. Untuk fungsi kuota data internet, ini saya tes menggunakan kartu Tri, keluar 4G dan kuota datanya juga bisa berjalan dengan normal, serta fungsi LCD dan juga serta fungsi dari touchscreen itu sendiri masih bisa berfungsi dengan normal. Kita lanjut untuk kita kasih segel dan pelindung di bagian pusat lubang bagian fleksibel tadi ya teman-teman, karena di bagian situ atau penutup fleksibelnya itu ada lubang. Jika tidak hati-hati bisa menyebabkan fleksibel ketusuk lagi saat proses pembongkaran. Oke, setelah kita rakit untuk proses perakitan terakhir, kita tinggal menunggu lemnya kering dan kita selanjutnya untuk pengecekan ulang lagi sebelum handphone ini saya kirim ke alamat beliau. Untuk infonya saya cas sudah 100%, jadi alhamdulillah untuk pengisian baterai bisa nambah dengan normal. Oke, untuk pengisian baterai sudah nambah dengan normal. Selanjutnya kita cek secara keseluruhan untuk fungsi handphone ini, mulai dari touchscreen, kamera depan dan belakang serta fungsi lainnya. Alhamdulillah untuk touchscreen bisa berfungsi dengan sangat nyaman dipakai. Selanjutnya kita cek di bagian fungsi kamera belakang. Untuk kamera belakang alhamdulillah masih jernih dan sangat bersih, meskipun handphone ini bekas kemasukan air. Alangkah baiknya kita bersihkan apabila masih ada sisa debu atau sisa kotoran dari sisa air. Setelah kita bersihkan secara total, kita cek ulang seperti ini untuk memaksimalkan pengerjaan. Alhamdulillah untuk hasil kameranya maupun di bagian kamera depan dan kamera belakang alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan sangat jernih. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.